ini tadi udah ya mengapa studi finance. Nah, kemudian kita dengan tiga tipe bisnis ya. Jadi sebenarnya bentuk bisnis kamu juga pasti sudah paham, ada perusahaan perseorangan, partnership, corporation. Ya. Perusahaan perseorangan ini tentunya milik sendiri, jadinya kecampur ya antara urusan bisnis sama urusan perusahaan. Ya, kita lihat perbedaannya masing-masing. Yaitu bisnis yang dimiliki oleh single individu, he's entitled to all the firm's profit and is also responsible for all the firm's debt. Ya, jadi dia bertanggung jawab penuh kalau misalnya ada utang, kalau misalnya ada tuntutan atau kasus, dia akan dituntut sampai ke barang miliknya, ya, sampai ke harta miliknya. Tentunya kalau sole proprietorship, pendanaannya dia bisa minjem ke bank, ya, tapi tentunya tidak bisa terlalu bergerak bebas pakai uangnya sendiri atau minjem ke bank, ya. Bisa seperti itu. Cuma tentunya hanya dari satu sumber atau paling nggak 2 sumber, dari eksternal dari bank sama dari dia sendiri. Keuntungannya tentunya mudah dibentuk. Keputusan ya kita sendiri yang memutuskan, ya, karena perusahaan-perusahaan kita sendiri. Pajaknya juga tidak akan seberat kalau perusahaan corporation, ya, kalau corporation, apalagi kalau terbuka. Biasanya suka ada progresif, ya. Nah, ini tentunya kelemahannya. Ya, masalah hutang, kalau misalnya sampai terjadi kebangkrutan atau segala macam, dia akan dituntut sampai ke harta pribadi. Ya, bisnis biasanya akan berakhir kalau seandainya pemiliknya meninggal. Limited access to external sources of financing. Ya, paling bisanya aksesnya ke bank, kalau minjem uang ke bank. Kalau ke temen, ya belum tentu juga dikasih. Kemudian partnership, nah ini yang agak lebih gede dikit, karena biasanya kalau partnership sesama teman satu profesi ingin mendirikan perusahaan, misalnya kita sama-sama akuntan bikin kantor akuntan publik, atau sesama dokter bikin praktek dokter bersama, misalnya seperti gitu ya, itu kategorinya seperti kayak partnership. Asosiasi 2 atau lebih yang bekerja sama sebagai owners, ya, kemudian mereka melakukan operasi bisnis untuk memperoleh keuntungan. Tentunya modalnya, kalau misalnya penambahan modal agak lebih leluasa karena ada beberapa orang, ya, ada beberapa orang. Kemudian relatively easy to start. Kemudian dia juga masih personal karena hanya biasanya seperti kayak kantor advokat, ya, maksudnya law firms gitu, misalnya siapa dan rekan gitu ya, jadi biasanya beberapa orang. Untuk akuntan publik apa dan rekan. Akses modal tentunya karena ada beberapa partner. Nah, disadvantages-nya, partners jointly share unlimited liability, sama juga ya. Kalau seandainya ada apa-apa, akan bisa dituntut sampai ke harta-harta pribadinya juga sepertinya. Ya. It's not always easy to transfer ownership, ya, karena kita masalah kepemilikan, masalahnya gini, ada partner yang mungkin, aduh saya nggak sempet deh ikutan kerja di situ gitu, jadi saya hanya nitipin uang, jadi pasif. Tapi ada juga partner yang memang ikutan kerja. Nah, untuk ini tentunya dia punya hak selain profitnya nanti, dia juga punya hak untuk digajinya juga. Nah, ini kesepakatan seperti ini tentunya akan jadi agak sedikit rumit ya, apalagi sesama teman. Seringkali persahabatan jadi agak seringkali nggak awet ya. Kenapa? Karena masalah uang.
Nah, ini ada partnership, ini ada general, ada limited. General partner runs the business and faces unlimited liability. Jadi ini yang apa, kalau yang partnership yang apa namanya, ada dua bentuknya, general sama limited. Kalau yang general ini dia tanggung jawabnya tidak terbatas. Sementara kalau yang limited partner biasanya hanya terbatas, tanggung jawabnya hanya terbatas sebesar saham yang dia masukkan ke dalam situ. Nah, nanti praktek yang terjadi biasanya kalau misalnya salah satu dari mereka meninggal gitu. Nah, ini jadi akan berubah lagi kan ya semuanya. Nah, inilah yang agak sedikit rumitnya. Yang gedenya lagi adalah corporation. Jadi di sini tentunya limited liability ya, karena kita sudah memisahkan antara pribadi dengan perusahaan. Yang perusahaan kita dijalani oleh agennya, yaitu direksi. Jadi kalau seandainya ada apa-apa, harta pemegang saham tidak akan diotak-atik. Di sini di corporation terutama untuk perusahaan yang sudah terbuka ya. Jadi ada perusahaan corporation yang tertutup, yang sahamnya tidak diperjualbelikan di pasar, tidak terbuka. Ada yang memang sudah sahamnya diperjualbelikan. Dan ini tentunya kalau yang terbuka tentunya akan lebih kompleks ya, lebih kompleks. Dan memang untuk corporation di sini ada istilah direksi, ada istilah board of directors. Nah, yang diangkat oleh pemegang saham. Dan board menunjuk juga senior management of the firm. Jadi di sini ada manajemen, dalam hal ini kalau kita di bahasa Indonesia direksi, ada board of directors, ada pemegang saham. Ya. Nah, pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham dia akan menunjuk board of directors dan manajemen. Ya. Nah, ada nggak yang bisa menjelaskan board of directors itu apa? Mungkin ada yang masih ingat? Ada Dia Hayu di sini. Dia Hayu? Iya, Bu. Apa? Kamu tahu nggak board of directors apa? Apa bedanya sama manajemen? Kalau ditranslate, itu kira-kira apa board of directors ke bahasa Indonesia? Ayo apa? Direktur ya, Bu? Direktur itu bagian dari manajemen sebenarnya. Apa Samuel? Masih inget nggak? Dewan direksi mungkin, Bu. Dewan direksi. Nah, dewan direksi itu apa? Direksi kah? Misalnya di sini ada perusahaan. Perusahaan itu ada CEO, ya, ada dirutnya, kemudian ada direktur keuangan, direktur operasi, direktur sumber daya manusia, direktur general manager misalnya gitu ya. Nah, direksi itu yang mana? Mungkin yang para pemimpin perusahaannya, Bu. Para pemimpin. Jadi CEO dan bagian di bawahnya itu ya? Iya, Bu. Nah, inilah yang translate yang memang saya juga nggak tahu, dari dulunya memang udah begini istilahnya board of directors. Ya. Jadi sebenarnya kalau yang dinamakan direksi, ya, ini kalau board of directors seolah-olah kalau ditranslate namanya jadi dewan direksi kan ya, dewan direksi. Memang konotasinya kayaknya direksi ini nggak salah kalau Iwan nganggapnya, oh itu petinggi-petingginya gitu ya, pejabat-pejabatnya.
Memang kesannya jadi seperti itu, tapi sebenarnya bukan ya. Jadi urutannya rapat umum pemegang saham itu rapatnya para pemegang saham. Nah, dia akan menunjuk board of directors. Nah, board of directors ini adalah komisaris. Kalau di Indonesia ini, makanya beda banget gitu ya, komisaris. Kemudian sama manajemen, direksi. Ya, jadi RUPS menunjuk komisaris dan direksi. Nah, direksi inilah yang CEO dan kawan-kawannya, ya, CEO dan bawahannya. Sementara komisaris itu adalah yang mengawasi direksi. Komisaris itu yang mengawasi direksi. Nah, komisaris ini namanya board of directors. Gitu. Jadi emang agak sedikit bahasa Indonesia kok komisaris gitu. Kenapa sih nggak board of commissioners gitu misalnya gitu. Tapi nggak tahu emang dari dulunya begini ya. Ini agak sedikit. Nah, apa tugasnya komisaris? Kalau tugasnya direksi yang dalam hal ini adalah CEO dan kawan-kawannya itu ya menjalankan perusahaan ya. Tapi kalau menjalankan kebijakan segala macam. Nah, kalau komisaris mengawasi, ya, mengawasi. Nanti komisaris akan lapor ke RUPS. Komisaris akan lapor ke RUPS. Nah, di situ komisaris akan bilang, oh si ini kurang bagus ininya kondisi perusahaan. Nah, akhirnya RUPS yang memutuskan, oh ganti, ya ganti gitu. Jadi itulah ya. Jadi komisaris mengawasi direksi. Nah, komisaris ini umumnya adalah orang yang ahli di bidangnya. Ahli di bidangnya. Misalnya perusahaan di bidang finance, komisaris orang-orang yang ahli di bidang finance. Nah, kalau di perusahaan di BUMN itu adalah petinggi-petinggi, misalnya kalau dia bank gitu ya, maka komisarisnya adalah misalnya salah satu kepala OJK ya, atau kepala eselon satunya Kementerian Keuangan gitu. Jadi petinggi-petingginya yang memang dia paham di bidangnya. Atau di Kementerian BUMN kayak gitu-gitu. Nah, umumnya karena mereka adalah orang yang punya jabatan di tempat lain, kerjanya nggak bisa full. Ya, komisaris itu kerjanya nggak full. Dia paling seminggu kerjanya hanya beberapa hari gitu. Nah, untuk kerja sehari-harinya dia ada perpanjangan tangannya, yaitu adalah komite audit namanya. Komite audit. Jadi itu perpanjangan tangan dari komisaris. Karena komisaris nggak bisa bekerja setiap hari. Karena dia punya tugas di tempat lain. Jadi yang daily activities-nya dilakukan oleh komite audit untuk mengawasi. Jadi komite audit nggak ngomong ke komisaris, komisaris rapat. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Oke, panjangan tadi. Corporation advantages-nya, liability of owners is limited to invested fund. Kemudian life of corporation nggak terikat sama status dari investor, lebih mudah meningkatkan modal ya, karena pemegang saham banyak. Apalagi kalau terbuka ya, sahamnya bisa diperjualbelikan. Ketidakuntungannya, kelemahannya tentunya regulasinya lebih ketat, apalagi perusahaan terbuka, ya. Apalagi perusahaan institusi, financial institution, ya, seperti perbankan, asuransi, itu tuh ketat banget ya. Kenapa? Karena mereka menggalang dana dari masyarakat, ya. Jadi tanggung jawabnya besar benar. Kemudian double taxation of dividend. Jadi maksudnya gini, perusahaan itu kan kita kalau bikin laporan keuangan sampai earning before tax kena tax, ya. Baru net income. Net income itu baru dibagi menjadi, jadi udah kena tax duluan, kemudian net income itu sebagian dibagi menjadi dividen. Nah, dividen dibagikan kena tax lagi ya untuk personilnya gitu. Jadi double taxation. Waktu sebelum jadi net income udah kena tax, setelah dibagi
dividen kena tax lagi. Nah, ada lagi limited liability company. Ini LLC istilahnya ya. Ini biasanya untuk startup PT. Jadi PT yang masih kecil yang baru mulai berdiri, ini sebenarnya tujuannya untuk merangsang investasi ya, untuk supaya perekonomian tumbuh, ayo bikin perusahaan ya, jangan jadi pegawai negeri aja gitu. Jadi seperti itu, merangsang pertumbuhan ekonomi. Oke lah, ayo bikin UMKM seperti gitu ya. Nanti pajaknya nggak ini kok, nggak gede-gede gitu, masih seperti pajaknya perusahaan perseorangan gitu ya, supaya merangsang. Ini limited liability company. Jadi pajaknya masih memberlakukan pajaknya partnership, ya. Nggak kayak pajaknya corporation. Kalau pajaknya corporation tuh laba sekian sampai sekian itu 15% misalnya, di atas sekian sampai sekian 20%, di sini lagi 35%. Jadi makin progresif gitu ya. Sementara jadi makanya berat. Nah kalau LLC nggak gitu, ya. Satu jenis saja, sekian gitu udah. Oke, nah ini bentuk-bentuknya, ya, bentuk-bentuk perusahaannya. So proprietorship, ini kayaknya kamu bisa pahami sendiri ya perbedaannya, apalagi juga udah pernah kan, ya sedikit mengulang, ini lebih memudahkan. Nah kayak gini-gini dipahami benar ya, karena bentuk kayak begini ini enak banget buat dijadiin soal pilihan ganda. Ya. Menurut pengalaman kami sih, biasanya anak-anak itu soal pilihan ganda sama soal case itu jebloknya di soal pilihan ganda. Kenapa? Karena nggak bisa ditawar. Ya, nggak bisa ditawar. Salah gitu. Nah kalau soal case atau soal ini ya dosennya masih baik lah. Oh ya udah agak nyambung-nyambung dikit, oke lah gitu ya. Maksudnya makanya tadi saya bilang kamu kata-katanya nggak usah persis lah kalau misalnya soalnya soal uraian atau esai gitu ya. Pokoknya ngerti, paham. Saya juga ngerti maksudnya gitu ya. Walaupun kadang salah jadi benerin juga. ada unsur kasihannya. Tapi kalau ini udah nggak ada kasihan-kasihanan, salah ya. Jadi pahami banget, ini enak banget kalau dibikin soal multiple choice. Ya. Perbedaan-perbedaannya, karakteristiknya. Nah, ini dia. Coba kita lihat slide ini. Board of Directors paling atas sebenarnya dia tuh kalau bisa dikatakan di atasnya lagi sebenarnya ada ya RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, mereka lah yang memilih Board of Directors dan CEO dan kawan-kawan di bawahnya. Ya. The Board of Directors itu tadi apa? Komisaris. Ya. Kemudian CEO sama Vice President ini, dan ini adalah direksi. Nah, istilahnya sekarang, kalau zaman dulu sebelumnya tuh istilahnya presdir gitu ya, yang paling tinggi gitu. Sekarang itu udah out of date ya istilah seperti itu. Sekarang lebih dirut masih oke lah, dirut masih dipakai istilahnya. Ya, sekarang lebih pada CEO tingginya. Kemudian Chief of Financial Officer, nah kita di sini nih, CFO. Ya. Chief of Operational Officer, COO gitu ya. Jadi pakai si belakangnya O gitu ya. Jadi kalau CEO itu adalah yang paling tinggi. Nah, kita bergelutnya di sini nih. Ya. Inilah makanya kenapa tugas-tugas mereka gini marketing, makanya ada manajemen pemasaran, ya. Belajar untuk menjalankan tugas ini, ada manajemen keuangan. Nah, kita di sini nih, ada manajemen operasi di sini. Kemudian sebenarnya kalau perusahaan gede ada lagi satu lagi di sini misalnya, ada manajemen sumber daya manusia. Ya. Kita dia Vice President of sumber daya manusia, ya, Human Resources. Ada lagi manajemen risiko.
terutama untuk perusahaan yang seperti kayak financial institution, ya, kemudian perusahaan seperti kayak apa namanya infrastruktur, itu biasanya ada lagi Vice President of Risk Management karena memang pekerjaannya sangat beresiko, ya. Nah, sebenarnya risk management itu dulu part of finance, ya, tapi dengan berkembangnya ilmu dia ada menjadi ilmu tersendiri, ya, disiplin ilmu tersendiri. Begitu juga akhirnya penerapannya di struktur organisasi ada sendiri manajemen risiko, manajer dari apa namanya pengelolaan risiko. Oke, nah di finance di sini ada treasurer, ada controller. Ya. Kalau treasurer ini yang ngurusin cash-cashan, ya. Maksudnya bendahara lah kali ya istilahnya ya kalau di organisasi kecil. Nah kalau controller ini kalau bisa dikatakan yang ngurusin accountingnya, bagian accounting ini bagian perbendaharaan. Nah ini akuntansi di sini nih. Orang akuntansi mikirnya kelompoknya di sini ini orang manajemen keuangan di sini. Walaupun sama-sama finance tapi beda jalur. Satu belok kanan, yang satu belok kiri. Tujuan dari financial manager goal-nya adalah harus konsisten dengan misi, visi, value ya ada. Sebenarnya visi biasanya perusahaan tuh ada visi, misi, kemudian juga ada value ya. Nah di sini tujuannya memaksimalkan shareholders wealth, tapi tentunya mengacu pada visi misi. Nah coba kita lihat contohnya vision statement dari Coca-Cola. Coca-Cola ini perusahaan udah lama banget, walaupun sekarang udah tidak semaju kayak dulu, karena sudah trennya orang ingin hidup sehat, terus ada pembuktian minum Coca-Cola tuh bisa buat ngebersihin lantai, bisa ngebersihin WC, jadi orang udah beli ya. Kalau dulu, kalau kita makan di restoran atau apa, restorannya agak bagusan dikit gitu, kalau ngeliat minumannya aneh-aneh, aduh pusing nih nggak ngerti apa, udah Coca-Cola aja deh gitu ya. Coca-Cola aja yang udah kenal karena memang Coca-Cola udah mendunia banget. Coca-Cola ini sebenarnya saya ingat tuh pernah ada perayaan Coca-Cola seabad, itu tahun berapa ya, saya kayaknya lagi ajun deh, ya masih D3 baru lulus lagi kerja gitu. Perayaan saat jadi emang luar biasa ini apa namanya umurnya ya, long life. Nah ini dia visionnya profit, people, portfolio, partners, planet. Ya, jadi maksudnya kalau kamu masih ingat nggak bedanya visi sama misi? Siapa yang masih ingat? Izin Bu. Kenapa? Jadi visi itu adalah tujuan yang ingin dicapai dalam organisasi. Kalau misi itu adalah bagaimana cara kita mewujudkan visi tersebut. Kalau itu. Oke. Kalau visi apa tadi ulang lagi? Visi itu seperti tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Kalau misi itu bagaimana cara kita mencapai visi tersebut. Mana yang lebih kalau kita bandingkan dengan rentang waktu, visi itu lebih ke masa depan kah atau now? Visi itu lebih ke masa depan, sedangkan kalau misi bagaimana step by step kita mencapai visi tersebut. Oh iya, sebentar nih. Ya kalau gampangnya kalau visi itu intinya kita mau jadi apa? Karena visi itu kan vision itu mata kan ke depan ya. Maksudnya mata dalam arti memandang ke depan ya, nggak noleh, memandang ke depan. Nah kalau misi lebih now ya. Kalau vision lebih futuristik. Jadi biasanya statement dari
visi itu adalah kami ingin menjadi apa, misalnya gitu ya. Seperti kayak saya ingat dulu sepatu bata, tahu sepatu bata ya? Itu visionnya kami ingin misalnya, sekarang mungkin udah berubah ya, visionnya kami ingin menjadi number one di industri. Oh, bukan kalau nggak salah, dia kadang-kadang visi itu agak terlalu muluk ya, sampai apa hubungannya gitu ya. Jadi misalnya kalau nggak salah dulu dia pernah ada gini, kami ingin meningkatkan devisa negara, kami ingin ikut membantu meningkatkan devisa negara. Kok jauh banget sih dari industri persepatuan gitu ya. Rupanya dia ingin, kenapa dia bikin begitu? Karena dia ingin ekspor nantinya gitu. Jadi emang kalau bikin vision statement, mission statement tuh harus jauh ke depan. Kemudian sebelumnya dia pernah nulis, kami ingin number one di industri alas kaki. Dia nggak bilang industri sepatu. Kenapa? Karena alas kaki lebih luas. Ya, dengan dia industri alas kaki, dia bisa jadi, dia bisa memproduksi, dia nggak akan disalahin ya, sama komisaris kalau dia belok bikin kaos kaki, bikin semir sepatu, bikin sendal gitu. Ya, itu dia nggak akan disalahin gitu. Tapi kalau misalnya dia bilang, saya ingin number one di industri sepatu, ya sepatu aja gitu. Apalagi sepatu olahraga, udah sepatu olahraga. Kalau misalnya dia belok ke sendal, ya dimarahin nanti. Jadi membuat itu tuh memang harus lebih. Nah, ada kata-kata yang spesifik lah, kami ingin menjadi, ya. Tapi kalau mission itu lebih now. Seperti kayak ini, visionnya profit. Profit itu sebenarnya kaitannya dengan meningkatkan shareholders wealth, ya. Ingin memberikan, kami akan menjadi pemberi return kepada shareholders, ya. Kemudian people di sini, Coca-Cola nih, kalau nggak salah, kami ingin menjadi tempat yang menyenangkan untuk bekerja bagi para karyawan. Kalau nggak salah people-nya begitu dia statement-nya. Portfolio, kami ingin menjadi industri beverages yang macam-macam. Jadi dia nggak hanya bikin Coca-Cola. Kalau misal Coca-Cola pun dia akan macam-macam. Ada New Coke, ada Cherry Coke, ada Diet Coke, ya. Lebih sekarang kan ada Fanta ya, Fanta apa gitu ya. Itu portfolio. Kami ingin menjadi partner yang bagi konsumen, bagi distributor, atau pokoknya partner kaitannya sama operasi ya. Jadi kita tahu Coca-Cola itu kalau bisa dibilang, kalau di pemasaran dulu ada istilahnya apa sih ya? Dia menerapkan micro marketing gitu ya, sampai pemasarannya itu sampai ke kecil-kecil. Sekarang kau bayangin kalau Coca-Cola itu, apakah dia hanya dijual di mana? Restoran aja? Kan enggak ya. Tapi dia di warung rokok aja dia ada. Di warung rokok. Jadi dia distribusinya nggak hanya ke wholesaler, retailer, tapi sampai ke warung-warung rokok aja dia ada. Gitu. Memang marketingnya luar biasa. Ya. Dan dia juga itu dari sisi retailernya ya, dari sisi retailernya dia sampai menjangkau yang kecil-kecil. Kemudian kalau kamu ke tukang rokok buka box itu pasti dalamnya suka ada Coca-Cola. Kalau sekarang teh botol ya, karena orang udah mulai sehat. Kemudian partners di bidang lain, misalnya kalau KFC, kamu kalau makan KFC minumnya apa sih? Kerjasamanya di situ, ingat nggak? Saya lupa. Pepsi, Bu. Pepsi ya? Oh, Pepsi. Berarti Pepsi ya. Coca-Cola juga ada, Bu. Kayaknya enggak deh. Kalau udah ada Pepsi, nggak ada Coca-Cola dia. Jadi salah satu biasanya ya. Nah itu kayak gitu. Maksudnya partners, dia menggandeng kerjasama yang lain gitu ya. Kayak Pepsi, dia sama KFC. Mungkin Coca-Cola kali sama McD kali, atau apa sama siapa gitu ya, lupa saya. Kemudian planet, ya planet ini adalah save the planet. Ya, jadi
berusaha mungkin entahlah, atau misalnya dia pabriknya berusaha untuk tidak mengotori lingkungan seperti itu ya. Saya tidak memperhatikan apa gerakannya untuk save the planet, tapi itulah yang dia cantumkan dalam visinya. Oke, ini oh ya, jadi di sini kita, kalau bisa dikatakan para manajer, CEO dan kawan-kawan tuh harus care banget sama stakeholders. Jadi bukan hanya sebenarnya bukan hanya shareholders. Kalau shareholders biasanya dia concernnya sama return-nya ya, sama kesejahteraannya. Tapi di samping itu juga para manajer harus care juga dengan konsumen, ya, memberikan produk yang baik, care sama employee, masalah keselamatan kerjanya, misalnya care sama supplier untuk kerjasamanya supaya misalnya dia suppliernya dia bekerja sama dengan supplier pembotolan ya, bottling corporationnya gitu, karena dia depend on banget kan, emangnya Coca-Colanya mau dipakai apa, kayak gayung kan, enggak ya, jualnya pakai botol gitu, jadi pakai botol. Nah itu harus kerjasama yang baik dengan mereka juga. Nah, manajer dalam hal ini CEO dan kawan-kawannya itu mereka adalah agent yang bertugas itu tadi memaksimalkan kesejahteraan ya. Dan tentunya mereka perlu diberi insentif nantinya ya, yang cocok sesuai dengan luas tanggung jawabnya. Nah, di finance itu juga ada istilah, kadang-kadang itu tadi, karena kita harus memikirkan tidak hanya shareholders tapi stakeholders ya, kadang-kadang sering ada benturan kepentingan gitu ya, tapi bagaimanapun juga tetap kita harus menjaga etika. Jangan kita karena mikirin profit saja gitu ya, sampai akhirnya etika sampai etika terlanggar. Misalnya misalnya seperti ini, kalau misalnya kita harus memikirkan employee ya, kayak perusahaan mengubah dari employee oriented diubah menjadi machine oriented, misalnya seperti itu. Nah, tentunya dengan hal seperti ini akan banyak karyawan yang jadi di organisasi dirampingkan ya, sehingga banyak karyawan yang akan dinonjobkan. Nah, ini juga tentunya hal ini akan membuat pengangguran jadi meningkat ya. Jadi kalau memutuskan sesuatu itu juga harus difikirkan dampak-dampaknya, tidak hanya melulu mengenai keuntungan. Setelah etika, kemudian masalah misalnya menggunakan bahan baku, supaya untung cari bahan bakunya yang murah, tapi ternyata itu bahan baku yang misalnya tidak halal gitu ya, sehingga melanggar etika. Itu dari sisi kaitannya etika dengan konsumen, etika kaitannya dengan employee ya. Banyaklah juga dengan planet ya, jadi tidak sebisa mungkin tidak menggunakan plastik misalnya ya, karena akan merusak lingkungan. Nah, hal itu yang perlu diperhatikan ya. Kalau dulu kalau sekarang nanti ini sebentar lagi kita akan pelajari mengenai 5 principles dari manajemen keuangan. Kalau dulu pernah itu 10 prinsipal ya, dan salah satunya adalah memang membahas mengenai etika. Jadi kalau dulu
istilahnya agak berubah ya. Kalau sekarang 5 principle, kalau dulu bilangnya 10 principle atau 10 aksioma gitu ya. Nah, salah satunya itu membahas mengenai etika. Ya. Katanya ethical behavior is doing the right thing and ethical dilemmas are everywhere in finance. Jadi maksudnya ethical behavior is doing the right thing and ethical dilemmas are everywhere in finance. Ya, jadi kita memang berusaha untuk melakukan the right things ya, misalnya melakukan efisiensi bisa ya, bagus gitu. Tapi kadang-kadang kita terbentur sama dilema ya. Seperti kayak tadi efisiensi, oh ini lebih efisien kalau kita semuanya pakai mesin. Nah tapi kalau kita pakai mesin banyak pengangguran dong gitu. Ini yang jadi dilemanya, itu juga mesti kita pikirkan gimana caranya ya. Karena di mana aja pasti akan ada masalah dilema di dalam keuangan. Dulu itu salah satu dari prinsip, ya. Tapi akhirnya karena setelah dianalisa lagi, ternyata ini kayaknya ini bukan urusannya finance gitu ya. Ini urusannya urusannya manajemen sumber daya manusia, karena urusannya employee gitu ya. Akhirnya dihilangkan tuh dari finance. Emang finance ini matre banget ya, maunya urusannya duit aja. Nah, kemudian jadi tadi masalah ethical itu bisa aja terkait sama employee, bisa ada terkait dengan konsumen, bisa terkait dengan planet, lingkungan ya, bisa juga terkait sama investor ya. Nah, inilah yang terjadi pada tahun 2002 itu perusahaan Enron ya, perusahaan energi di Amerika itu kena masalah. Masalahnya kenapa? Itu jadi Enron itu perusahaan energi, dia kantor dia diperiksanya oleh kalau nggak salah Arthur Andersen. Ya. Arthur Andersen. Nah, Arthur Andersen memeriksa dan dia membuat laporan audit opini kalau perusahaan ini bagus gitu, perusahaan ini bagus, begini begitu pokoknya qualified. Kamu udah belajar auditing belum ya? Sudah belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, belum. Jadi perusahaan itu saya bicara corporation ya, diawasi oleh komisaris. Tapi apalagi perusahaan yang terbuka ya, perusahaan yang sahamnya diperjualbelikan di masyarakat, itu harus diperiksa oleh kantor akuntan publik. Ya, kantor akuntan publik. Dia harus memberi pernyataan bahwa oh ini perusahaan ini baik. Kalau perusahaan itu baik, opininya adalah unqualified. Ya. Nanti kamu endingnya belajar di sana itu mengenai itu tuh ya. Unqualified gitu. Nah, si Arthur Andersen ini perusahaan kantor akuntan publik terkemuka, 5 kantor akuntan publik terbesar di dunia di Amerika saat itu ya. Dia memeriksa Enron. Dia katakan Enron itu bagus gitu ya. Tapi nggak taunya berapa bulan kemudian bangkrut. Ternyata dia meriksanya, saya masih agak-agak sedikit lupa, tapi pokoknya intinya seperti itu ya. Jadi rupanya setelah diteliti kenapa bisa begini gitu, kenapa bisa begini, rupanya Arthur Andersen itu kantor akuntan publik itu kan usahanya bisa memeriksa, bisa juga sebagai membuat laporan keuangan, membantu membuat laporan keuangan. Nah, ini nih nggak boleh bareng gitu. Jadi kalau misalnya udah membuat laporan keuangan, ya nggak boleh meriksa juga ya. Pastinya jadi bagus orang dia yang bikin juga gitu kan ya. Dia yang bikin, dia yang meriksa tentunya jadi bagus gitu. Nah, Arthur Andersen tuh seperti itu dan juga karena gini. Sebenarnya hubungan antara pemeriksa sama objek yang diperiksa itu kan harus independen, nggak boleh oh dia saudara saya kesian, nggak boleh begitu ya, harus independen banget gitu. Nah ini ternyata kode etik masalah independensi ini kalau bisa dikatakan terlanggar, mungkin ya terlanggar ya.
karena begini, karena dia pakai Arthur Andersen sebagai kantor akuntan publik yang meriksa dia, itu bertahun-tahun dia pakainya itu, ya, nggak pindah-pindah, ya. Sehingga namanya orang kalau udah kayak kamu beli jasa sama orang, kalau terus-terusan sama dia kan udah kayak seperti bersahabat aja kan, kayak seperti langganan aja kan ya, kayak langganan. Jadi akhirnya jadi kayak temen, bukannya seperti hubungan antara orang yang diperiksa sama orang yang memeriksa. Jadi akhirnya itulah yang terjadi, ya, menutupi. Nah, inilah yang akhirnya setelah mana tadi? Setelah terjadi itu, kasus itu, baru ada keluar ini, Sarbanes-Oxley Act. Ya. Jadi Sarbanes-Oxley ini salah satu senator di Amerika yang membahas dan akhirnya memutuskan bahwa harus ada dewan pengawas bagi semua kantor akuntan publik, ya, untuk menjaga mengawasi mereka dari masalah independensi. Terus ada larangan, kayaknya kalau nggak salah kantor akuntan publik kalau memang dia sudah memberikan jasa pelayanan membuatkan laporan keuangan, dia nggak boleh lagi meriksa di situ. Ya. Terus kantor akuntan publik ada batas maksimal kalau memeriksa di satu perusahaan nggak boleh lebih dari 3 kali. Ya, jadi jangan terus-terusan, ya kalau terusan akhirnya jadi sahabat, bukannya di hubungannya jadi beda. Kemudian kalau seandainya tahun ini meriksa kantor perusahaan A, tahun depan masih meriksa perusahaan A, auditornya harus bukan auditor yang sama. Nah, harus seperti itu, banyak aturan-aturan seperti itu. Dan juga manajemen harus bertanggung jawab, harus lebih menerapkan good corporate governance, hal-hal kayak gitu juga ditekankan. Jadi masalah hasil dari Sarbanes-Oxley ini adalah perketat ruang lingkup auditor, ya. Maksudnya tadi yang tadinya memberikan bantuan membuat laporan keuangan, ya dia nggak boleh lagi memberikan memberikan jasa audit, ya, nggak boleh gabung gitu, nggak boleh dalam satu perusahaan 2 kerjaan sekaligus. Auditor dan manajemen itu juga harus kompeten, ya. Jadi kayak seperti CFO itu harus punya sertifikat mengenai finance gitu untuk menduduki itu. Auditor juga harus punya sertifikat mengenai auditor. Good corporate governance harus ditingkatkan, ya. Kalau dulu pernyataan laporan keuangan dibilangnya wajar gitu ya, ini sekarang harus benar gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu pokoknya lebih diketatkan lagi. Itulah yang terjadi tahun 2002. Nah, ini merupakan kode maksudnya masalah ethical di finance kaitannya sama investor, ya. Karena sangat mengganggu investor gitu ya. Investor yang tadinya percaya, taunya malah jadi makin nggak percaya gitu, karena ternyata tadinya perusahaan ini bagus, nggak taunya hanya dalam hitungan bulan udah bangkrut. Nah, itulah jadi nggak etis. Kenapa nggak etisnya? Karena manajemen sama auditor tidak kalau bisa bilang bersekongkol gitu ya, maksudnya tidak menjaga hubungan antara yang diperiksa dengan pemeriksa, tapi mereka seperti kayak teman jadinya, ya. Itulah masalah etika di finance. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Oke, kalau enggak saya lanjutin ya. Nah, ini dia 5 basic principle of finance. Di sini money has yang sangat populer. Money has a time value. Ya. Nilai waktu dari uang kalau di bahasa Indonesiain. Ya. Tapi saya memperingatkan kamu ya, kalau belajar finance kayaknya mendingan jangan pakai buku bahasa Indonesia ya. Kalau menurut saya lebih susah malah. Mendingan pakai textbook yang asli. Ya. Time value of money
nilai waktu dari uang. Nah ini karena gini, karena kita nggak bisa menghindari bahwa zaman sekarang itu inflasi ya, karena memang sistem perekonomiannya sudah tertata demikian. Uang yang sekarang, uang 1.000 sekarang dibandingkan dengan uang 1.000 10 tahun lagi, nilainya beda. Ya kan ya? Sekarang kamu lebih baik misalnya kamu lebih suka terima uang 1.000 sekarang apa? Misalnya arisannya banyak banget. Misalnya sampai 3 tahun ya, saking banyaknya orangnya gitu. Nah, mendingan dapat sekarang apa dapat 3 tahun lagi dengan uang yang sama? Sekarang aja, Bu. Sekarang aja, karena mungkin nilai uang segitu akan beda 3 tahun lagi. Nah inilah kalau kamu udah mikir gitu, berarti kamu sebenarnya sudah menerapkan prinsip manajemen keuangan. Cuma sekarang aja baru sadar, oh iya ternyata saya udah menerapkan ya. Nah itu dia. Kenapa? Karena nilai uang selalu akan berubah in the future. Kenapa? Ya karena masalah inflasi. Ya. Kemudian yang kedua adalah, prinsip yang kedua apa tuh? Risk return trade off ya. Risk return trade off. Jadi seorang kalau mau berinvestasi itu selalu mikirnya maksudnya gini, semakin ya kayak kamu mau mancing aja deh. Kalau mau dapatnya ikan yang segini ya cukup cacing kecil aja kali ya. Tapi kalau mau misalnya yang gede mungkin akan lain lagi gitu ya. Jadi kita kalau mengharapkan return yang besar tentunya harus ada pengorbanan juga ya, ada resikonya juga. Kamu STAN ada resikonya nggak kuliah di STAN? Ada, Bu. Ada, Bu. Resikonya ya, besar resikonya gitu. Nah, tapi kan kamu berani ngambil, gitu. Ya, tentu ada konsekuensinya. Kenapa kamu udah tahu beresiko, kenapa kamu sekolah juga di STAN? Mungkin untungnya lebih banyak. Returnnya juga. Pekerjaannya, Bu. Karena pengen kerja, itulah returnnya ya. Kamu berharap sesuatu, berharap return, dengan resikonya harus giat. Nah, ya hidup tuh harus ada, tentunya harus beresiko. Begitu juga dalam berinvestasi. Kalau misalnya kita pengen yang aman-aman aja, masukin aja ke tabungan. Bisa diambil tiap hari, aman, dijamin sama LPS, lembaga penjamin simpanan gitu ya. Tapi bunganya kecil. Mungkin sekarang nggak ada 1% kali gitu. Oh, mau yang lebih inilah, gedean dikit, oke deposito 2% gitu ya. Ya, tapi nggak bisa diambil setiap saat, nunggu sebulan lagi. Kalau sebelum sebulan udah diambil, misalnya kan ada deposito, ada bulanan, ada 3 bulanan, ada 6 bulanan. Gitu. Kalau misalnya dicairkan sebelum waktunya, akan kena denda, ada resiko lagi gitu ya. Returnnya lebih gede, tapi ada resiko gitu. Terus mau apa lagi gede? Yang lebih gede lagi, oh obligasi aja, obligasi gitu. Obligasi itu 6 bulan sekali biasanya dibayarnya bunganya gitu ya. Memang lebih gede gitu. Nah, adalah kita mau return yang gedean, ada ini. Oh, mau saham nih lebih bagus ya. Resikonya kalau apalagi sekarang lagi Covid gini, ambruk gitu. Nah, ini itulah apa namanya? Risk return trade off ya. Biasanya sangat berhubungan. Nah, ini kayak gini digambarkan ya, risk return trade off. Ini resiko. Kalau kita nggak mau beresiko, taruh aja, ambil aja deposito misalnya. Nggak ada resikonya, pasti uangnya ya. Tingkat bunganya segini, 2% gitu. Kalau kita mau yang lebih gede, ya seperti tadi, oh saya mau obligasi, ya obligasi juga kan di perusahaan ya. Perusahaan tuh kan bisa jadi dia nggak bisa bayar, bisa jadi kan dia nggak bisa bayar utang, jadi nggak bisa bayar bunganya gitu ya. Ada resikonya, kemungkinan nanti nggak dibayar, bisa jadi gitu. Nah, mau kemana lagi? Saham gitu. Oh, mau saham lebih gede lagi, tapi resikonya ada juga.
Jadi semakin besar resiko, returnnya semakin gede. Ya. Nah ini startnya dari sini. Ini sertifikat bunga deposito biasanya nggak beresiko. Pokoknya jadi gini, mana sih yang paling aman? Tentunya sertifikat Bank Indonesia itu lebih aman, ya aman. Kemudian lebih aman mana? Obligasi apa saham? Obligasi lah, ya. Obligasi karena pasti kita dapat duitnya. Ya. Kecuali kalau ekstrim banget ya sampai nggak bisa bayar utang baru nah dampak. Obligasi juga ada ininya nih, lebih aman mana? Obligasi perusahaan swasta apa obligasi BUMN? Tentu BUMN, ya BUMN kan selama negara masih ada BUMN masih dibantu gitu. Ya. Kemudian saham, gitu. Saham. Mending mana? Invest di saham perusahaan swasta apa di BUMN? Tentu kalau orang yang risk averter BUMN lah gitu ya. Kalau orang yang berani, ada juga sih orang yang risk seeker, ya. Senangnya beresiko, bermain resiko gitu. Di perusahaan besar sama perusahaan kecil resikonya lebih tinggi mana? Nah kayak gini lagi gitu ya. Nah semakin sebenarnya jadi kayak gini, misalnya Kokok misalnya. Saya nawarin ke Kokok, saya perusahaan nih. Saya bilang, "Kok, kamu punya uang berapa?" "Ada Bu, saya Bu ada uang 50 juta, saya masukin deposito." Gitu. "Mau nggak?" "Berapa di deposito?" "Dapat 4%." Gitu. Itu 4% belum dipotong pajak gitu. Terus apa namanya? "Kamu invest di saya aja deh." Gitu. "Kamu mau nggak kok?" Saya bilang, saya punya usaha ini, punya usaha laundry kiloan gitu. kamu mau nggak invest ke saya? Nggak mau, Bu. Nggak ada hubungan dengan manajemen keuangan ya. Oh iya deh Bu, asal nilai manajemen keuangan saya tinggi. Kamu mau nggak invest ke saya? Enggak, Bu. Soalnya kan usahanya masih ini cuma laundry gitu, Bu. Iya. Ada kemungkinan kecil. ini, ya kemungkinan rugi dan gagalnya juga besar. Iya. Kalau saya paksa terus kamu minta berapa returnnya? Enggak usah, Bu. Enggak berani ambil resiko, Bu. Nggak mau Masih juga. pemula, Bu. Ya udah, kamu manajemen keuangannya terancam ya. Oke, jadi ya gitulah orang dia termasuknya risk averter ya, risk averter. Maksudnya nggak mau beresiko. Perusahaan kecil, perusahaan perseorangan pula, perusahaan kecil gitu. Nanti amblas lagi gitu. Apalagi sekarang kalau usahanya laundry kiloan aja banyak di mana-mana. Oke. Akhirnya kalau saya bilang, kalau saya paksa rayu terus, ya deh boleh, tapi saya mintanya 20% ya, gitu. Makanya kamu minta 20%. Kenapa kamu minta 20%? Mintanya tinggi di sini. Karena beresiko, ya resikonya gede. Jadi gambarnya, makanya kenapa gambarnya gini, semakin beresiko dia minta. Kenapa kok nuntut ke saya minta 10% tinggi banget gitu? Karena beresiko. Kenapa apa resikonya? Si Burno usahanya cuma laundry kiloan, persaingan juga udah ketat gitu. Sekarang orang mendingan nyuci sendiri, lagi pandemi gini ya, takut kena virus. Oke, kemudian yang keempat adalah cash flow. Apa tuh? Yang keempat, judulnya apa sih ini? Cash flow is a source of value ya. Cash flow is a source of value. Nah inilah perbedaan antara akuntansi sama manajemen keuangan. Kalau akuntansi lebih concern ke profit, ya. Kalau manajemen keuangan lebih concern ke cash, ya. Lebih concern ke cash. Dulu malah ini sekarang udah bagus nih kalimatnya diganti cash flow is a source of value. Bagus. Kalau dulu
cash not profit is a king. Gitu banget, ekstrim banget ya. Kayaknya matre banget judulnya kalau manajemen keuangan. Cash bukan profit is a king gitu. Jadi kayaknya segala-galanya gitu. Tapi itu diganti kayaknya norak banget ini kalimat gitu. Dulu waktu masih 10 aksioma itu salah satunya itu cash not profit is a king. Nah, kenapa kita katakan gini? Karena di manajemen keuangan cash itu menjadi hal yang utama. Kalau nggak ada cash, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa kita concern sama cash? Karena kalau di akuntansi, kalau profit, kalau kita bilang, oh profit labanya sekian, itu sering membuat image orang salah. Ya. Kalau, oh ini perusahaan labanya gede banget, oh pasti duitnya banyak nih. Selalu image-nya jadi begitu, pasti duitnya banyak. Tapi kalau kita ngeliat di balance sheet, cash-nya kan kecil sebenarnya. Ternyata cash-nya kecil. Justru kalau dia terlalu gede di cash, ya berarti dia tidak memanfaatkan uang sebaik mungkin gitu ya. Nggak bagus juga kan terlalu banyak uang cash gitu. Jadi memang itu karena konotasinya kalau profit besar seolah-olah perusahaan ini kaya gitu ya. Padahal mungkin asetnya dia nggak liquid gitu ya, dia nggak liquid. Nah ini makanya kenapa concern dengan cash. Itu juga yang di akuntansi laporan keuangannya kan balance sheet, kemudian apa? Laba rugi ya. Terus ada statement of cash flow. Ada statement of cash flow. Kenapa ada statement of cash flow? Karena ingin menjembatani dari profit sampai cash. Makanya kita ada cash flow yang istilahnya indirect method ya. Dimana kita startnya dari net income, kemudian kita adjust sampai akhirnya jadi cash yang sama dengan cash yang ada di balance sheet. Ya. Itu untuk menjembatani misunderstanding dari users atau dari pembaca yang suka berkonotasi bahwa kalau profitnya gede duitnya banyak. Nah ini seperti ini. Nah incremental cash flow itu ini juga kita bicara kalau kita bicara cash flow is a source of value, kita juga bicara mengenai incremental cash flow. Kenapa incremental cash flow? Karena kita selalu kalau di manajemen keuangan kita selalu berpikiran begini. Dalam berinvestasi misalnya, kita selalu akan membandingkan, misalnya gini, kamu lebih suka mana? Invest di deposito, apa invest di apa namanya? Di obligasi. Untuk kamu akan membandingkan ya, obligasi sekian dapat interestnya sekian 3 bulan sekali misalnya atau 6 bulan sekali. Kalau deposito sebulan sekali uangnya sekian gitu. Jadi akhirnya kamu bandingkan selisihnya. Dan akhirnya keputusan kamu ambil dengan melihat incrementalnya, selisihnya kan ya. Mana yang lebih gede, nah itulah yang kamu ambil. Itulah maksudnya di sini incremental cash flow. Ya, dalam berinvest kita selalu berusaha cari mana yang lebih gedean gitu ya. Atau dalam membeli gitu misalnya, dalam membeli gitu. Itu juga capital budgeting misalnya. Atau membeli apapun lah ya, kita selalu membandingkan mana ya yang lebih murah. Dan kita keputusannya akhirnya kita ambil karena ada selisih harga, ada selisih kas. Seperti kayak kamu tadi, enakan mana ya, naik kereta apa naik pesawat? Oh, kalau naik kereta segini, naik pesawat segini, kamu kan nggak langsung ambil sini, udah murahan ini, ya udah ambil ini. Ya, tapi pasti mikir, oh ya, enakan naiknya dong, enakan naik pesawat dong, mahalan dikit nggak apa-apa, karena kalau naik kereta harus ada uang makan, harus ada transport dari ininya ke sini berapa, harus ini. Jadi akhirnya pas udah ditambah-tambahin ada selisih, ya. Itulah seperti itu. Kemudian yang prinsip yang berikutnya adalah apa ini? Masalah informasi ya. Masalah informasi. Nah ini
market price itu ini prinsip yang keempat ini khusus untuk perusahaan yang sudah terbuka, ya, perusahaan yang sahamnya diperjualbelikan. Nah, ini harga saham itu tergantung banget dari informasi. Misalnya perusahaan ngumumin PTA mengumumkan kami akan memberikan dividen pada tanggal sekian, langsung harga naik, harga sahamnya naik, langsung, ya. Karena ada dengar suara, baru informasi aja tuh, belum benar gitu ya, tapi udah ada memicu langsung harga saham naik. Itu informasi yang berhubungan langsung karena yang ngomong CEO-nya sendiri gitu, atau yang ngomong humasnya gitu ya. Itu bisa terjadi begitu, langsung bergejolak. Atau ada berita CEO-nya ada musibah, CEO-nya diculik, atau ada musibah CEO-nya kecelakaan pesawat, langsung harga sahamnya turun bruk gitu ya. Baru informasi itu sangat pengaruh banget. Atau ada informasi mengenai masyarakat di sini masuk rumah sakit satu desa karena keracunan makan ini yang dibagikan mie ini gitu misalnya. Nah, itu langsung harga sahamnya turun gitu. Jadi baru informasi sudah bisa seperti itu ya. Jangankan kayak gitu ya. Kadang informasinya agak jauh hubungannya gitu, nggak ada hubungannya. Seperti kayak misalnya dalam kondisi sekarang. Kalau misalnya Pak Jokowi batuk diliput gitu ya. Langsung saham langsung begini karena udah ngeri duluan. Waduh, nanti gimana nih kalau sampai apa-apa? Nanti gimana nih kondisi ekonomi? Nah, siapa dia gitu ya, maksudnya nggak ada hubungannya, pemegang saham bukan apa bukan gitu ya, orang luar banget gitu. Tapi dia baru batuk aja udah bisa mengheboh, makanya kadang-kadang kalau sakit diumpet-umpetin gitu ya supaya tidak beritanya nggak geger gitu, karena akan bisa merusak perekonomian. Nah, inilah ya. Bad news bisa lower stock, kadang-kadang juga suka nggak bisa ditebak gitu ya. Nah, kemudian insentif ya, masalah insentif ke, nah ini manajer ini sebagai agent dari corporation ya, sebagai agent dari perusahaan, dia bertanggung jawab untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Tentunya dia ingin sekali digaji dengan sesuai dengan apa yang dia lakukan gitu. Masa saya kerja buat kamu nggak gaji saya bagus gitu ya. Tentunya kita harus makanya kalau bisa dilihat, kalau kamu perhatikan gaji-gaji perusahaan-perusahaan yang besar pasti gaji-gaji direksinya gede-gede. BUMN gaji-gaji perusahaan yang seperti kayak PLN misalnya ya, atau konstruksi, atau Bank Mandiri ya, bank itu kan tanggung jawab dia gede banget, asetnya triliunan ya. Dia kalau digajinya kecil juga capek lah dia. Kenapa? Karena gini, manajemen tuh orang yang tahu banget sama keuangan, ya. Orang yang tahu banget sama keuangan. Orang semakin pinter itu bisa jadi semakin jahat, ya nggak sih? Ya, dia ngakalin kan ya. Jadi kalau misalnya saya nggak digaji dengan baik, saya bisa aja mainin angka ini, ya, kemudian bikin jeblok. Jadi misalnya gini, di manajemen keuangan nanti kita sampai ke pelajarannya ya, mengenai capital structure, itu bahwa ternyata nanti pembiayaan dengan membuktikan pembiayaan dengan hutang itu ternyata lebih murah daripada pembiayaan dengan modal. Nah, itu dipakai tuh sama para manajemen. Ya. Semua orang juga tahu kalau pembiayaan dengan hutang itu akan lebih baik. Saya pakailah dengan hutang. Saya berhutanglah banyak-banyak, kebablasan gitu ya, kebablasan. Akhirnya nggak bisa bayar hutang. Akhirnya menuju bankrupt. Harga saham turun, langsung dibeli sama para manajemen dan saudara-saudaranya gitu ya. Jadi membuat corporation itu dibikin menjadi private gitu. Itu yang namanya leverage buyout. Ya, jadi
membuat kondisi keuangan leverage itu adalah berhutang, sangat berhutang, ya, sampai kondisinya buruk, harga saham jatuh, dia beli semuanya. Nah, itulah yang namanya agency problem ya. Bisa jadi manajemen, bisa jadi kalau orangnya jahat, mentalnya jahat, bisa jadi dia ngejatuhin seperti kayak gitu. Makanya tolong manajemen tuh, para manajer, CEO dan kawan-kawannya itu disejahterakan juga. Jangan dia yang suruh menyejahterakan pemegang saham kan tiduran aja di rumah, nggak kerja apa-apa dia. Ya. Tidur gini. Yang capek kan sebenarnya manajemen tuh, gaji orang, mikirin investasi mana yang baik. Yang punya duit sih tidur-tiduran aja, dia nunggu dividen, nunggu harga saham naik gitu ya. Makanya nggak mau dia. Kalau kayak gitu dia pasti akan, kalau dia tidak disejahterakan juga, dia akan bisa bikin perusahaan jadi buruk, kemudian dia making into private ke dia. Ya. Nah ini ya, makanya ada agency problem, seringkali ada konflik of interest ya. Nah, makanya untuk mencegah jangan terjadi agency problem itu, maka berilah kompensasi yang bagus buat si pemegang saham, buat si direksi. Yang paling bagus biasanya kalau direksi itu dikasih bonusnya berupa apa? Beda lah, kalau level pegawai mungkin dikasih bonus uang kas, suka ya. Tapi kalau direksi dia mungkin gua nggak butuh receh gitu ya. Sombong. Pokoknya kalau kita ngomong manajemen keuangan tuh agak-agak sombong-sombong dikit. Kamu jangan ngaku sih, belagu banget sih. Emang harus belagu dikit gitu ya. Jadi kalau udah level manajemen biasanya dikasihnya saham gitu ya. Kenapa? Sebenarnya bukan soal belagu-belaguan gitu, tapi kalau dengan saham dia jadi ada sense of belonging-nya terhadap perusahaan jadi besar, sehingga dia akan berusaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan juga ya. Kemudian yang kedua, dimonitor dengan komisaris. Ya. Jangan dilepas, harus ada komisaris yang ngawasi. Kemudian dimonitor dengan financial market, seperti kayak harus ada auditor, harus ada security analyst yang mengawasi. Kamu ada Pevindo. Pevindo itu namanya perusahaan, tapi Pevindo itu perusahaan pemeringkat efek Indonesia ya, Pevindo gitu. Nah itu dia pekerjaannya merating saham mana yang paling bagus, obligasi mana yang paling bagus. Nah ini dengan diawasi kayak begitu dari eksternal ya, itu bagus juga. Jadi nggak membuat manajemen jadi banyak tingkah gitu ya, membuat hal-hal yang negatif. Kemudian the underperforming firms seeking their surplus funds, nah inilah seperti kayak RUPS itu suka mengganti manajemen kalau kinerjanya nggak baik, harga saham tiba-tiba turun atau gimana, itu bisa aja diganti. Ya, jadi sangat diawasi oleh komisaris. Nah RUPS dapat laporannya dia jelek dari mana? Dari komisaris. Ya. Oke, nah itu dia pelajaran kita hari ini mengenai principle accounting. Sekarang kita ada pertanyaan nggak mengenai ini sebelum kita masuk ke yang berikutnya? Kita sampai jam 10 kan ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Sebentar ya, saya ke toilet dulu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, bab 1 memang masih mudah ya. Maaf, aku izin bertanya. Sebentar. Kita masuk ke firms and financial market ya. Jadi di sini kita bicara mengenai fungsi pasar. Maaf, Bu. Ya. Tadi Koko mau nanya, Bu. Apa? Tadi Koko mau nanya, Bu.
Oh, kok mau nanya apa? Gimana? Iya Bu, tadi mau tanya Bu, Heeh. terkait dengan yang tadi Bu LBO, leverage buyout. Oh, ha, ha, ha. Nah, itu kan biasanya kan perusahaan yang diakuisisi oleh Mm-mm. perusahaan lain kan yang akan bangkrut atau kinerjanya kurang ini ya Bu, kurang bagus, dan biasanya kan Mm-mm. perusahaan itu sudah memiliki nama dan sudah terkenal seperti itu Bu. Nah, Mm-mm. sehingga kan bisa kalau diperbaiki lagi itu kan masih ini Bu, dapat beroperasi kembali dan misal dijual pun kan juga mendapatkan keuntungan kan Bu. Terus Mm-mm. selain dari faktor nama besar ini, apalagi Bu yang menjadi pertimbangan bahwa perusahaan itu dapat LBO seperti itu Bu. Apa yang menjadi pertimbangan gimana gimana kan? Suaranya agak Eh, kurang. Selain nama besar itu apa yang menjadi faktor lain untuk mempertimbangkan LBO itu Bu? Oh, ya. Terima Jadi kasih. biasanya gini, ya. Biasanya karena memang perusahaan misalnya gini ya, misalnya nih Indomie gitu ya, misalnya Indomie. Terus Indomie itu kan kalau bisa bilang pangsa pasarnya gede ya di industri mie instan gitu. Ya pasarnya besar gitu. Dia ingin lebih memperkokoh market share dia gitu supaya prosentasenya di pasar dia lebih tinggi lagi gitu. Nah, terus dia ngeliat mungkin ada mie yang ya misalnya pura-puranya super mie misalnya gitu ya. Super mie ini kondisi keuangannya udah ini tapi dia udah punya nama gitu ya, udah punya nama. Bagus juga nih kita akuisisi gitu. Dengan begitu kan marketnya si Supermi jadi market kita juga gitu ya, market kita juga. Jadi kita lebih misalnya Indomie kalau misalnya kita bagi marketnya kelasnya menjadi kelas menengah ke atas, misalnya kategorinya seperti gitu ya, atau menengah ke bawah, misalnya Supermi di menengah ke bawah gitu. Oh, dengan kita mengakuisisi Supermi, kita juga akan punya pangsa pasar yang di bawah gitu. Jadi lebih memperkokoh gitu, lebih memperkokoh pangsa pasar kita. Jadi alasan orang ada juga bisa seperti gitu ya. Dia membeli yang lemah-lemah untuk bisa memperkuat. Biasanya perusahaan yang lemah-lemah itu diakuisisi supaya dia bisa tinggi market share-nya. Itu kalau perusahaannya kebetulan sejenis ya, Saya rasa seperti itu. Cuma kadang-kadang ada juga orang yang mikir gini kan ya, seperti ada perusahaan yang tapi ini bukan akuisisi ya, tapi kayak merger gitu ya. Jadi perusahaan lemah digabung jadi satu gitu ya. Kalau saya bilang minus sama minus, minusnya tambah gede. Bener, ini bisa jadi nih yakin nih bisa. Maksudnya niatnya pengennya jadi kalau digabung bisa jadi lebih efisien ya. Tapi secara matematis aja gitu minus sama minus jadi tambah jeblok minusnya. Makanya perlu orang yang bisa menghandle sebenarnya ya, yang bisa memanage. Perlu keterampilan. Nah itu yang oke, saya rasa gitu ya. Jadi, nah, ya memang biasanya perusahaan punya nama seperti itu. Nah ini kalau tadi saya bicaranya kaitannya dengan manajemen bisa jadi orang yang jahat, ya. Kalau dia tidak di-serve dengan baik, dia kalau tidak dikasih insentif dengan baik. Oke, nah kita masuk ke chapter 2, ya. Nah ini kita banyak sekali pasar uang, pasar modal yang kita temui. Saya sebenarnya ini dari awal saya kasih tahu aja kamu ya, saya ngajar manajemen keuangan. Ya. Sebenarnya kalau bisa bilang hati saya sebenarnya nggak terlalu tertarik banget ya. Maksudnya manajemen keuangan saya ngajar karena memang saya disuruh ngajar manajemen keuangan nih. Karena kondisi ekonomi kita seperti kenapa? Aduh, kamu sebentar ya, sebentar.
Sini. Nih. Maaf ya, keganggu terus. Mungkin saya juga perlu infokan ke kamu. Ini kayaknya ini tadi kebetulan pas jamnya anak saya online. Anak saya cuma satu, anak saya autis, jadi saya harus ngelayanin dia. Dia belum bisa berdiri sendiri. Jadi makanya dia bira-biri. Oke. Nah ini pasar uang, pasar. Mohon maaf, Bu. Tadi saya ngomong apa? Oh, saya ngomong kenapa? Share screen-nya belum pindah ke PPT yang pertemuan belum toh. kedua. Tuh, saya udah bingung lagi nih kalau udah kayak gini. Gimana ya? Share screen-nya di mana sih kok? Biasanya ada di atas. Oh, ini dia. Stop dulu aja, Bu. Stop share ya. Share screen. Belum kah? Ya. Sudah. Sekarang sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke. Nah, ini kita bicara masalah bank. Bagaimana kita berinvest itu banyak macamnya. Ya, banyak macamnya. Bisa saham, bisa surat hutang, bisa obligasi, bisa promissory notes, ya, bisa deposito, banyak macam. Tadi saya lagi ngomong, saya ngajar manajemen keuangan, tapi saya sebenarnya dalam keseharian saya nggak pernah menerapkan manajemen keuangan. Saya bukan pemain saham. Saya nggak suka, karena apa? Karena saya ngerasa kok egois banget ya, gitu. Egois banget kalau saya beli saham, kemudian saya ngeliatin, saya duduk-duduk doang sambil ngeliatin, oh ini harga saham ini saya jual, oh kayaknya saya kok memperkaya diri banget gitu. Sementara si manajemennya di sana babak belur dia ya. Bagaimana cara menginikan. Jadi kayaknya saya nggak suka, walaupun manajemen keuangan saya ngajarin berhutang itu lebih baik daripada kalau kita pakai modal sendiri gitu. Tapi dalam prakteknya kamu mendingan nggak usah berhutang deh. Nanti itu biar urusan. Kalau untuk pribadi janganlah ya. Oke, nah ini ya. Jadi players dalam financial market itu ada borrower, individu atau bisnis yang memerlukan uang, yang memerlukan dana. Kemudian ada saver, investor yang kelebihan dana. Ya. Dia mau ngasih uang ke yang butuh dana melalui financial institution untuk intermediaries. Ya. Ini bisa bank, ya, bisa investment bank. Ya. Ini alirannya seperti gini. Investor ngasih uang ya melalui intermediaries, kemudian dipakai oleh borrower ya, nanti borrower akan mengembalikan, mungkin kalau seandainya pinjaman itu pinjaman, atau memberikan bunga, atau memberikan return lah pokoknya ya. Nah ini dia financial marketplace-nya ini, bisa commercial bank, bisa finance company, insurance, investment company, ya, securities yang diperjualkannya bisa hutang, bisa bonds, ya, atau notes, bisa juga stock. Di sini financial marketplace. Mungkin kalau sekarang lagi pandemi, financial market space ya, karena kita semua bertransaksinya pakai online, nggak datang ke bank lagi sekarang, lagi nggak boleh. Nah, financial intermediaries ini bisa berupa commercial bank, bisa berupa finance company, bisa berupa insurance, ya, berupa investment bank, investment company, banyak macam. Ya. Perbedaannya tipis-tipis saja antara satu dan lainnya. Money market yang dijual ini adalah money market itu pasar untuk yang short term, ya, yang short term, misalnya seperti treasury bills. Kalau di sini mungkin surat hutang negara,
yang dikeluarkan oleh di Kementerian Keuangan tuh yang ngeluarinnya DJPPR ya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko gitu ya, DJPPR. Kalau dulu DJPU, Direktorat Jenderal Utang lah ya, kalau nggak salah itu namanya jadi berubah. Treasuryable surat hutang negara atau commercial papers ini bisa aja surat hutang dari perusahaan-perusahaan ya yang sifatnya jangka pendek atau kayak notes payable ya atau kayak bank-bank tuh juga dia sendiri sebenarnya ngeluarin commercial paper ya surat hutang versi dia sendiri. Capital market, common stock, bonds. Corporate bonds juga sebenarnya sama aja seperti commercial paper, cuma ini yang jangka panjang. US Treasury bond, ini kalau kita mungkin seperti kayak ori ya. Dan sekarang kalau di sana di Amerika ada municipal bond, ya. Obligasi daerah. Di kita juga dari dulu mau obligasi daerah tapi belum mulai-mulai juga. Dulu DKI, Jawa Barat, Jawa Timur yang katanya mau mulai karena masalah otonomi, mereka harus bisa membiayai diri sendiri, harusnya menerbitkan obligasi sendiri, tapi sampai sekarang belum mulai-mulai juga. Nah, yang paling populer financial intermediaries adalah commercial bank, ya, di mana orang bisa nabung, bisa membuat deposito, bisa pinjam duit, segala macam, ya. Tentunya dengan risiko yang berbeda-beda, dan tingkat bunga yang berbeda-beda. Jadi di sini tadi ini makanya di awal dibilang di pelajaran ini kita akan melihat penerapan dari ini. Prinsip-prinsip ini, risk return trade-off, market prices reflect information, individual respond to incentive. Nah, terutama mostly di risk return trade-off. Karena di sini ada jenis-jenis banyak macam alternatif yang dimana antara satu yang lainnya punya risiko dan punya return yang berbeda. Ya. Commercial bank. Kita bisa transaksi misalnya seperti kayak apa namanya saving ya, tabungan tingkat bunganya kecil, giro lebih kecil lagi ya, karena kalau giro kan buat bisnis, bisnis mah uang tuh kalau giro tuh hanya numpang lewat aja, sebentar juga masuk, nanti sebentar dipakai lagi buat bayar supplier, sebenarnya jadi sangat kecil ya, dia cuma untuk keamanan aja taruh di bank. Saving agak lebih gede dikit, deposito agak lebih gede dikit. Ya. Commercial papers lebih tinggi lagi dikit gitu ya, tapi semuanya tentunya ada resikonya. Kemudian yang non-bank, Financial Service Corporation. Ya. Jadi ini perusahaan-perusahaan, kalau di kita mungkin bisa aja perusahaan pembiayaan, ya, perusahaan pembiayaan. Kalau di Kementerian Keuangan juga kan ada BUMN ya. Di Kementerian BUMN banyak BUMN ya. Dan di Kementerian Keuangan ada BUMN yang memang jobnya tupoksinya adalah memberikan pembiayaan seperti kayak SMI, sarana multi infrastruktur, ya, itu memberikan pinjaman untuk pembiayaan, ya. Wijaya Karya pinjam ke dia, ya. BUMN rata-rata pinjam ke dia juga. Jadi itu memang dia Financial Service Corporation, memberikan dana. Ya. Kemudian ada perusahaan asuransi. Ya, perusahaan asuransi ya, kamu tahulah asuransi banyak macam. Itu sebenarnya kita bayar premi kayak seperti asuransi mobil gitu. Bayar premi kalau misalnya nabrak kita bisa tebus, kalau enggak ya udah aja loss, uang hilang gitu ya. Tapi kita berjaga-jaga dalam hal ini. Ini perusahaan asuransi
kabarnya nih, kalau mulai kerja doa dulu dia. Doa supaya kliennya nggak ada masalah semua. Enak juga kita didoain ya sama banyak orang. Karena kalau ada kecelakaan kan tekor dia sebenarnya. Jadi itu kalau perusahaan asuransi itu kalau lagi merayu-merayu untuk suruh ikut, itu ngomongnya gitu tuh. Ini Bu, kita semua doain nih Bu supaya sehat. Kan doa kan bisa aja kali aja diijabahnya bukannya doa ibu tapi doa kita semua, Bu. Merayu sampai kayak begitu, curang ya. Investment bank ini ada bank tapi memang khusus, biasanya ini kalau commercial bank dia punya anak perusahaan, ya, punya anak perusahaan yang khusus menangani nasabah yang ingin berinvestasi. Jadi bisa berupa unit link, bisa berupa apa namanya? Portfolio dari saham-saham gitu misalnya, atau portfolio dari obligasi-obligasi gitu ya. Jadi misalnya saya ke ini, biasanya banknya sendiri yang nawarin, Bu, Ibu tabungan yang ini nih mandek aja nih, depositnya nggak pernah dicari-cariin misalnya gitu. Kalau dipindahin ke sini gimana Bu? Gitu. Nah, itu dibelikan ke obligasi gitu, tapi nggak obligasi di satu tempat, tapi obligasi kumpulan obligasi atau kumpulan saham gitu ya. Nah ini investment bank ya, dia bisa perusahaan sendiri, bisa juga anak perusahaannya bank. Ya, kayak Mandiri punya Mandiri Sekuritas gitu ya. BRI juga saya rasa punya, semuanya rata-rata punya. Ya. Kemudian investment company seperti mutual funds, hedge funds, and private. Nah ini banyak macam lagi. Nanti kita bahas satu-satu. Nah ini tadi financial. Ini sih contoh-contoh di luar negeri ya. Nah ini kayak gini-gini. Nanti kamu ada apa namanya? Ada tugas ya, ada tugas. Bisa diambil kan ya di LMS ya, di LMS ada tugas. Saya juga kalau nggak salah tugasnya pertanyaannya gampang ya, gampang. Tapi saya rasa saya pengen tambahkan kamu tugas mengenai contoh-contohnya. Ini kan contoh-contohnya kan contoh-contoh di US ya, contoh-contoh di Indonesia. Financial Service Corporation di Indonesia itu apa gitu ya, usahanya apa aja, commercial bank. Contoh-contoh aja, salah satu contoh aja gitu supaya kamu lebih paham. Nanti kayak seperti tadi saya bilang, dia memberikan pinjaman ya, memberikan pinjaman misalnya seperti kayak di kita banyak perusahaan pengkreditan ya. Kemudian perusahaan asuransi, kamu inilah pahamlah mengenai asuransi. Kemudian misalnya kayak tadi Firm Service Corporation, misalnya PT SMI atau perusahaan leasing itu juga bisa ya, contohnya. Pokoknya pembiayaan lah. Kemudian insurance company bisa asuransi Sinarmas, misalnya asuransi Sabri yang lagi berkasus ya. Kemudian investment bank seperti kayak Mandiri Sekuritas. Nah ini kalau kayak gini-gininya definisinya ya kamu baca sendiri aja nih. Ya. Yang mesti baca kamu, bukan saya, kan yang ujian kamu. Ya. Jadi, yang mesti hafal katanya letter luck kamu, saya emang enggak, saya emang yang bikin soal. Jadi saya pakai nyalin gini aja, nggak perlu ngapalin, yang ngapalin kamu. Ya. Tapi enggak deh, sekarang kan ini ya, sekarang kan online ya, jadi kamu bisa ngepek sebenarnya ya. Tapi ngepeknya harus cepat gerakannya ya. Kemudian mutual funds ini seperti reksadana ya, reksadana. Jadi kalau mutual funds itu ya investment company, jadi kayak seperti itu tadi yang saya bilang. Biasanya mereka tahu database kita dari bank gitu ya, dari bank. Oh kelihatan, oh nasabah ini uangnya belum cair-cair nih, gitu. Oh dia ditawarin ini aja nih, suruh invest di apa gitu. Nah itu dia tawarin, Bu mau nggak invest di portfolio ini nih
kita investasinya di perusahaan ini, perusahaan ini nih yang dapat peringkatnya bagus-bagus gini-gini gitu. Nah, itu nanti kita akan dapat return. Jadi biasanya dia sudah setkan untuk invest di saham apa aja gitu. Digabungkan. Kemudian perkembangannya kalau di bank suka macam-macam ya, jadi ada akhirnya investasi juga, ada juga gabung sama asuransi. Jadi seperti unit link, ya, ini juga yang lagi jadi masalah unit link. Jadi asuransi digabung sama investasi gitu ya. Kemudian nah, untuk itu perusahaan ini biasanya dapat komisi. Ya, investment company ini biasanya dapat komisi atas kerjanya mengelola uang investor. Nah, kalau hedges kok nggak ada ya? Sebentar. Oh, ini di sini. Kemudian exchange traded fund ini sebenarnya sama-sama mutual fund, berinvestasi di beberapa portfolio saham perusahaan misalnya atau obligasi perusahaan, tapi benar-benar perusahaan yang terpilih ya, yang sudah masuk Standard & Poor's atau dan dia diperjualbelikan di stock market. Sama aja ini exchange traded fund sama mutual funds. Kemudian ada lagi hedge funds. Ini biasanya yang dicecer adalah investor kelas kakap, ya, investor kelas kakap, uang yang duitnya banyak gitu, terus dia dikelola secara personal gitu ya, sehingga fee-nya biasanya lebih gede, fee-nya lebih gede. Nah, ini hedge funds ya istilahnya. Dia karena sifatnya lebih negotiated gitu, lebih negotiated ya. Kalau misalnya saya misalnya invest di ini, misalnya saya invest deposito gitu ya, udah ngikutin peraturannya deposito gitu, segini hanya sekian gitu. Maksudnya, oh ibu nabungnya berapa? Gitu. Oh 20 juta gitu. Oh ya 20 juta, rate-nya sekian gitu. Udah nggak bisa ditawar lagi gitu. Tapi kalau hedge funds tuh lebih bisa tawar menawar, bisa negotiable. Invest di ini tapi lebih, dan biasanya insentifnya lebih gede. Nah, ada lagi namanya private equity firms. Ini bagian dari investment company. Ini private ini dia biasanya untuk, ini ada beberapa jenis juga ya, ada beberapa jenis. Private equity ini biasanya dukungan untuk memberikan pembiayaan kepada startup company gitu, atau perusahaan yang baru mulai atau yang diprediksi akan maju ya. Misalnya seperti kayak apa dulu, Gojek yang go gitu tuh, yang bangsa Grab, Gojek gitu-gitu tuh, itu perusahaan baru mulai tapi dia diprediksi akan maju gitu, itu dikasih modal Ventura gitu. Dan juga itu tadi yang kamu bilang leverage buyout firms ya. Nah, ini untuk startup, dan dia nih Google. Oke, ini seperti kayak gini. Jadi modal Ventura itu biasanya memberikan pendanaannya kepada mereka yang baru mulai atau yang akan diprediksi lebih bagus. Nah, sebenarnya kalau bisa benang merahnya apa dari semua itu? Kita ngasih pinjaman gitu sebenarnya ya, cuma namanya aja agak aneh-aneh. Oh, kalau hedge ini lebih personal gitu, lebih negotiable. Oke, saham-sahamnya ya, saham-sahamnya ini ada sekuritasnya. Sekuritas itu adalah negotiable instrument.
yang mewakili financial claim. Jadi kalau misalnya kita deposito, kita akan dapat biliet, ya, akan dapat biliet. Nanti kalau misalnya mau kita cairkan, kita bawa, ya, sekuritas, kalau bisa kita katakan. Okay. Nah ini market itu ada primary market. Ini masih market lagi nih kok mental-mental ya. Primary market ini pasar di mana kita belinya tuh langsung ke orang yang ke perusahaan yang bersangkutan. Ya, jadi pasar primer ya istilahnya ya. Kalau secondary kita sudah melalui intermediaries. Jadi biasanya kita nggak langsung dengan yang issuernya ya. Jadi dengan intermediariesnya. Nah ini dia corporation investor ngasih duit ke sini, ya beli saham, ya. Kemudian corporation memberikan securities, misalnya saham atau bonds, ya. Kemudian uangnya ini, investasi dari investor ini akan dikelola, ya cash flow from operation akan dia kelola, kemudian uangnya akan kembali lagi ke dia bayar pajak ke pemerintah dan dia ngasih return ke sini gitu ya. Jadi uang yang dikelolanya itu akan balik ke dia lagi untuk diinvestasikan lagi, akan untuk bayar pajak ke ini untuk sini. Itu alirannya. Securities itu ada hutang. Hutang itu bisa notes, bisa bonds ya. Kalau bonds panjang, jangka panjang, kalau notes jangka pendek. Ya. Equity ya saham, ya bisa saham preference, bisa saham common stock. Kamu udah paham itu saham common stock, saham preference. Tentunya karakteristiknya beda ya. Saham preference lebih kayak in between antara bond sama saham biasa. Ya. Nah, stock market itu ada organized security exchange, ya. Itu yang benar-benar kayak di kita BEJ, gitu ya. Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, misalnya gitu ya. Itu organized security exchange di mana di situ berkumpul para pialang gitu dan para pemain saham. Ada juga yang over the counter. Over the counter biasanya kita tidak di masing-masing seperti kayak di bank gitu. Kita kayak seperti misalnya saya pengen beli ori gitu. Saya nggak menghubungi DJPPR gitu. Saya ke bank aja gitu, ke bank. Nanti bank yang ngurusin gitu ya. Jadi bank yang ngurusin. Main pakai laptop aja mereka. Over the counter itu namanya. Over the counter. Nah, ini buat para pemain saham ya. Ini informasi-informasi itu kecil banget tulisannya. Nah, ini kayak gini-gini mungkin sekedar tahu aja ya. Oh, ini maksudnya apa? Ini apa gitu, ini harga saham gitu. Kemudian ini dividennya, saham yang beredarnya berapa? Kelihatan dari sini semua. Nah, ada other financial instrumen yang dari tabel 2 ya. Nah, ini ada money market debt for borrower. Ini advantages-nya, advantages and disadvantages-nya. Kalau untuk money market, kalau kita bilang money market itu jangka pendek ya. Kalau kita bilang capital market itu untuk yang urusan sekuritas jangka panjang. Bagi yang minjem, bagi yang issuer ya, menerbitkan money market ini good way ya. Cara yang murah untuk meningkatkan uang. Dan biasanya
ini digunakan untuk keperluan short period. Dan umumnya rates-nya kalau kita menerbitkan, kalau perusahaan menerbitkan commercial papers yang jangka pendek, rate-nya rendah, lebih rendah daripada yang jangka panjang. Dan minjamnya ini diperuntukkan untuk kebutuhan dia short term di bawah setahun. Ya. Kebutuhan dia short term. Kenapa dia menerbitkan itu? Karena memang untuk keperluan jangka pendek. Tapi tentunya floating market rates ya. Jadi ada aturan dari Bank Indonesia gitu. Kalau ada acuannya ya, patokannya rates buat pinjaman tuh sekian, rates buat investasi itu sekian gitu, rates deposito sekian, rates ini tuh udah diatur ya sama Bank Indonesia. Jadi kalau misalnya tapi diserahkan sama siapa namanya, sama masing-masing bank, namanya juga persaingan kan, mereka mau ngasih lebih tinggi ya nggak apa-apa gitu, asalkan bisa handle. Tapi tentunya yang akan dijamin kalau seandainya bank itu bangkrut gitu, si investornya akan digantikan uang sesuai dengan yang batas aturannya BI. Ya, jadi oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi karena dijamin oleh LPS, kategorinya kayak deposito itu bisa dikatakan risk free, ya, maksudnya bebas risiko. But bagi investor, money market debt itu adalah liquid, kita minjemin, tapi kita bisa cairin, ya, kita bisa collect lagi, bisa cairkan, ya, aman, kemudian return-nya tentunya rendah, ya, rendah. Nah ini contoh-contohnya US Treasury Bill, ini adalah surat hutang negara. Mana yang paling kalau kita lihat ya interest rate-nya, lihat interest rate-nya. Surat hutang negara kecil interest rate-nya. Ya, commercial paper ini surat hutang yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan. Ya, agak lebih gede dikit. Ya. Tapi perusahaan swasta loh, ya kalau bangkrut nggak ada yang janji. Jadi, kalau negara, selama negaranya nggak bangkrut, BUMN masih bisa berdiri. Atau Kementerian Keuangan masa sih bangkrut gitu kan ya. Jadi aman. Tapi hubungannya rendah. Coba kamu lihat di sini ya. Semakin ke sini makin gede, ya, interestnya tinggi, tapi resikonya juga tinggi ya. Negotiable certificates of deposito ini sebenarnya, nah ini dia yang mungkin orang agak sedikit sering salah ya. Sering kalau kita punya deposito di bank, kita bilangnya sertifikat depositonya mana? Sertifikat depositonya mana mau saya cairin? Itu bukan sertifikat deposito, itu biliat nih namanya ya. Tapi orang suka ngomongnya sertifikat ya, biar agak keren. Tapi sebenarnya bukan itu biliat ya. Nah, kalau sertifikat itu bisa kita jual belikan, deposito itu bisa kita jual belikan gitu ya. Tapi kalau deposito yang cuma kita tahan, kemudian nanti kalau seandainya waktunya jatuh tempo kita mau cairin karena kita butuh duit, kita ke bank nih, saya mau cairin gitu ya, itu namanya biliat sebenarnya. Kemudian money market mutual funds, ya kita lihat di sini, ini adalah kumpulan dari kumpulan dari beberapa perusahaan, kemudian dikelola sama investment bank gitu, kumpulan saham-saham perusahaan, kemudian kita tawarkan ke investor gitu. Jadi investor tidak berinvestasi di satu jenis perusahaan, tapi beberapa jenis perusahaan kita bagi. Misalnya saya punya uang nih 50 juta, kemudian sama investment banking dibelikan saham yang merupakan integrated beberapa perusahaan. Gitu. Dengan begitu kita sudah mendiversifikasi istilahnya. Ya, jadi kita di manajemen keuangan itu ada istilah gini, don't put all your eggs in one basket.
Ya, paham ya? Maksudnya jangan kamu berinvestasi di satu tempat. Jadi kalau satu tempat itu ambruk, kamu hilang uangnya semua. Makanya harus di spread. Itu di spread. Makanya di sini money market mutual funds low risikonya low ya, makanya interestnya juga low. Kenapa? Karena dia kumpulan. Jadi kalau misalnya perusahaannya yang kumpulan sahamnya ini perusahaan A, B, C, D, yang D-nya bangkrut ya ABC-nya masih ada lah gitu ya. Ada juga consumer credit. Nah, ini juga instrumen juga, kartu kredit ya. Ini kartu kredit, kartu debit ini apa namanya? Ini sih dari bank yang bersangkutan ya. Tapi sekarang kartu kredit mah seperti kayak bonus aja, servis, karena kalau kita sudah punya sebagai nasabah udah lama, kemudian nasabahnya kebetulan besar jumlahnya, amount-nya, ya kita dikasih free kartu kredit. Kemudian, nah ini juga yang long term, ya kalau yang long term interest rate-nya biasanya lebih tinggi, ya. Risikonya juga tinggi karena lebih lama. Nah ini kamu pelajari sendiri, ini dia contohnya. US, nah ini ORI, ya. Biasanya dia ORI itu jangka waktunya bisa 3 tahun, lama juga, lumayan. Tingkat bunganya sekian. Dapatnya biasanya dia 3 bulanan. 3 bulanan. ORI singkatannya apa coba? ORI. Siapa yang tahu? Siapa? Aribat? ORI apa singkatannya? Obligasi retail Indonesia. Obligasi retail Indonesia. Obligasi retail Indonesia ya. Nanti jangan jawabnya obligasi Republik Indonesia ya. Oke, kemudian ada lagi, kalau di sana kebetulan agak beda-beda ya, ada Federal Agency Debt, agak beda-beda. Nah ini kalau di kita ORI, Municipal Bonds belum obligasi daerah belum bergerak ya. Kalau di sana Municipal Bonds, jadi setiap states ada nerbitin ORI versi states-nya masing-masing gitu ya. Nah, kemudian ada lagi mortgages ya, mortgages hipotek kalau di bahasa Indonesiain hipotek. Nah, ini sebenarnya pinjaman dengan jaminan ya. Seperti kayak misalnya misalnya saya mau beli rumah, saya minjem uang ke bank gitu. Saya beli rumahnya aja nyicil, ya berarti kan saya emang nggak punya duit gitu. Terus tapi bank tuh kalau setiap kita minjem uang dia selalu minta jaminan. Jaminannya apa gitu? Wong saya nggak punya, mau dikasih jaminannya motor, ya nggak mau lah dia rumah di jaminannya motor kecil banget gitu. Jadi jaminannya apa? Ya rumah itu sendiri gitu. Jadi rumah itu sendiri. Jadi kalau misalnya seandainya kalau saya nggak bisa ngelunasin, maka rumah itu akan disita. Makanya seperti itu ya. Pasti bank kalau mau minjemin uang, itu kategorinya kayak mortgage ya, minjemin tapi dengan jaminan. Nah inilah yang terjadi di tahun 2008, di mana di Amerika, Indonesia juga kena dampak ya. Orang lagi mortgage real estate ya, jadi orang lagi heboh-hebohnya mortgage real estate, kemudian orang pada beli, kemudian nah ini seperti kayak ini kalau preferred stock gampang lah ya. Nah, saya mau cerita sedikit yang mengenai ini. Takut waktunya udah habis ya. Finance ini terjadi tahun 2008, itu terjadi financial crisis gara-gara mortgage. Ya, tadi saya pindah ke sini karena tadi lagi ngomongin mortgage, takut keburu. Nah, mortgage ini pinjaman terkait dengan real estate ya, perolehan real estate.
akhirnya gara-gara orang lagi konsentrasi banget, lagi fokus banget dengan mortgage ya, dengan real estate ini, akhirnya institusi keuangan nih bikin, jadi kayak seperti gini, saya pinjam uang ke BCA ya, misalnya saya pinjam uang ke BCA untuk beli rumah gitu. Nah terus si orang lagi kan beli rumah, pinjam uang ke Mandiri, pinjam uang ke Mandiri. Akhirnya itu kan seperti surat hutang individu kan ya. Nah akhirnya itu digabungin sama bank-bank ini, kemudian surat hutang ini dijual gitu, dijual lagi, gitu ya, dijual ke investment bank gitu. Jadi, nah kayak gini-gini, akhirnya merambat investment bank. Nanti dia jual lagi, akhirnya terus begitu gitu ya. Akhirnya sebenarnya ini jualan apa sih? Jualan rumah apa jualan surat sebenarnya? Gitu ya. Jadi surat hutang. Jadi akhirnya bukannya, kalau intinya beli rumah, jadi maksudnya gitu loh. Saya beli rumah ke BCA. Nah BCA itu kan harusnya usahanya nerima cicilan pinjaman saya kan ya gitu. Saya store ke bank. Nah, bank itu kan tentunya sudah ter-include interest kan ya gitu. Jadi harusnya stopnya sampai situ kan gitu. Tapi sama dia, karena banyak orang yang minjem, dikumpulin, digabungin jadi satu, jadi portfolio, dia jual ke investment banking. Dengan begitu dia udah nggak usah urusan lagi sama si individu-individu ini gitu, karena dia udah dijual kan gitu ya. Nah akhirnya surat hutangnya itu udah dijual ke investment bank gitu. Jadi dia udah aman. Ini cat selamat aja. Kemudian nanti itu dijual lagi. Akhirnya dampak seperti kayak akhirnya kalau ternyata si individu ini tidak melunasi, akhirnya yang kena dampak bukannya misalnya kalau saya sama BCA. Kalau saya nggak melunasi, yang kena dampak kan sebenarnya BCA aja ya. Antara BCA sama saya aja gitu urusannya gitu. Tapi karena ini urusannya ke sana, urusannya lagi ke sana gitu. Jadi akhirnya semua kena dampak. Investment banking kan bank-bank juga gitu. Akhirnya semua perbankan jadi kolaps. Akhirnya semua perbankan jadi kolaps gara-gara kayak gini. Nah inilah yang terjadi di tahun 2008. Makanya akhirnya banyak sekali pengetatan. Kenapa itu terjadi? Karena lose control, karena tidak di-screen lagi. Harusnya kalau namanya orang pinjam uang ke bank, itu tuh harus diteliti daftar gajinya, harus diteliti kayak dulu waktu pertama kali saya pinjam uang ke bank untuk nyicil rumah, itu penghasilan saya dan suami dilihat, dikonfirmasi ke BPPK, gajinya benar apa enggak segini gitu. Terus pendapatannya harus, pengeluarannya itu cicilannya tuh harus maksimal 1/3 dari pendapatan gaji kita. Itu harus diteliti banget gitu ya, karena kalau cicilannya 2/3, kemungkinan nanti nggak akan mampu ngembaliin. Jadi harus, nah ini screen kayak begini jadi kelewat gitu ya, karena BCA-nya tadi, ini sebenarnya ilustrasi aja, bukan bank sebenarnya gitu. Maksudnya si bank ini sebenarnya jadi lose control gitu terhadap ini orang berhak nggak dikasih kredit gitu. Jadi lose control. Pokoknya karena dia udah ngejual surat hutangnya ke yang berikutnya, jadinya lose control. Akhirnya masalah para individu itu akan jadi masalah negara jadinya, selama masalah perbankan keseluruhan. Nah inilah yang terjadi di sana. Ini yang ya, home buyers minjem money ya, kemudian lender yang minjemin itu jual mortgage-nya ke financial institution di pool jual lagi gitu. Akhirnya jadi kayak seperti efek Doppler, kayak efek domino, brek gitu ya. Kamu suka main domino? Balak 6 pindah. Jadi akan satu kelemahan akan berdampak ke bank-bank yang lain. Akhirnya sistem perbankan semuanya jadi kolaps. Itulah yang terjadi. Nah, kayak gini-gini, saya rasa ini common stock itu mah biasa ya. Ini hal-hal karakteristik kamu juga udah biasa paham. Nah, saya rasa seperti itu
pemahaman mengenai financial market. Jadi nanti habis ini kamu udah ada tugas sebenarnya, tugas di week pertama. Kamu bisa masuk kan ya? Bisa ngambil itu kan tugasnya ya, dikerjakan. Batas pengumpulannya mau kapan? Saya ini dosen yang paling suka kesian sama mahasiswa. Kalau besok bisa nggak? Besok Minggu 9 depan. SKS, Bu. Besok berapa SKS? 9 sampai malam. Ush, banyak amat. Iya, Bu. Oke lah, minggu depan aja deh ekstra ya. Gampang kok soalnya. Tapi saya ada tambahan soal lagi, nanti saya tulis di WA. Saya ingin kamu tahu perbedaan-perbedaan. Nanti saya tulis aja di WA ya. Siap, Bu. Oke, saya rasa ini takut keburu mati ya. Saya harus balik ke portal kalau nggak salah ya. Mohon maaf Bu untuk pengumpulannya. Mungkin ada pertanyaan di sini. Mohon maaf Bu, izin bertanya, Ya. untuk pengumpulannya di submit lewat LMS atau lewat LMS. LMS. Oh, baik Bu. Ada ya? Bisa ya? Bisa Bu, tapi harus Batasnya, ya itulah, saya tuh masih belum lancar sebenarnya tuh bikin LMS ya. Maksudnya kemarin sih udah lihat sih, cuma kalau mungkin kalau mau upload kali ya, harus berapa ukurannya itu tuh yang saya nggak ngerti, itu berapa byte-nya itu yang saya nggak paham, saya mesti belajar lagi. Tapi coba kamu kerjakan dan masukkan ke LMS, nanti saya ambil dari LMS ya. Saya mau coba bikin tambahan soalnya lewat LMS. Kalau nggak bisa ya terpaksa lewat WA. Maklum ya, ini agak gaptek. Ada pertanyaan dari sini? Bu, izin Bu. Ini di LMS ada beberapa teman yang nggak ada soalnya, Bu. Oh gitu? Iya, Bu. Oh, coba nanti saya tanyain ya. Oke. Siapa aja yang nggak ada? Ada siapa ya tadi? Di kelas ada yang bilang nggak ada juga, Bu. Di saya juga nggak ada soalnya. Siapa? Samuel? Iya, Bu. Rezeki kamu tuh yang nggak ada ya? Mohon maaf. Oke deh, nanti saya... Ya. Mungkin materinya udah ada semua di bagian materi, tapi kalau untuk pengumpulan penugasannya belum Ibu belum dijadikan sebagai penugasan, Bu. Oh jadi gitu ya? nggak bisa upload, ya. Cuma bisa lihat sama download soalnya aja, Bu, kalau dari kami. Oh, belum dibikin rumahnya kali ya? Iya. Coba deh nanti saya tanya. Kemarin sih ada mahasiswa nanya sama saya, Bu, ada yang bisa saya bantu? Siapa sih ini? Gitu, saya bingung. Mungkin saya pikir mahasiswa salah satu dari kamu. Terus tadi baru kemarin ada orang yang bilang mau bantu apaan ya? Saya nggak ngerti maksudnya gitu. Oh, rupanya anak PKL kayaknya ya. Anak PKL yang akan membantu menguploadkan atau segala macam. Itu saya tanya lagi sama dia deh. Iya nih sistem baru. Saya belum paham juga, belum mempelajari banget ini gimana. Bukan sebelum paham juga, emang saya orangnya gaptek ya. Biasanya kalau yang udah pensiun gitu ada gaptek ya, kamu jangan heran. Oke deh, saya rasa segitu dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Nanti kalau kepaksanya